Di episode 3 ini, Layton mengunjungi Jason di sebuah kamar yang sudah disediakan. Layton menatap Jason dengan perasaan kesal. Kenapa pria itu harus menghilang, kemudian muncul tiba-tiba dan kabur begitu saja? Kematian Daniela adalah salahmu, Jason. Kami terpaksa membunuhnya untuk melindungi rahasia perusahaan Velocity. Kami takut kau sudah membeberkan semua informasi tentang Velocity Labs, jelas Layton. Tetapi di situ Jason sepertinya tidak berniat untuk menjelaskan dan hanya mengumpat saja kepada pria bernama Layton itu. Beberapa saat kemudian Layton mendapatkan masalah baru karena seorang detektif bernama Mason menemuinya untuk menanya-nanya tentang kasus karyawan yang menghilang. Karena tahun lalu ternyata bukan hanya Jason yang menghilang, ada karyawan bernama Blair Kaplan juga yang menghilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Di situ Layton sepertinya berpura-pura tidak tahu tentang apa yang telah terjadi kepada Jason dan Blair. Namun raut wajah Layton yang sedih itu adalah jujur. Ia memang sangat terpukul saat Jason dan Blair menghilang. Tetapi Layton berbohong saat dia mengatakan tidak tahu apa-apa tentang menghilangnya Jason dan Blair. 1 jam setelahnya, Layton berbicara empat mata dengan Amanda. Terlihat ia sangat menyesalkan tindakan Layton yang telah membunuh Daniela. Bukan aku. Aku menyuruh Downey untuk membawa mereka berdua. Tidak pernah kusuruh untuk membunuh, jelas Layton. Tapi itu semua sudah terlanjur, jadi ya sudahlah. Tiba-tiba terdengar suara Jason yang memanggil dari layar monitor. Katanya pria itu ingin diberi bantuan agar ingatannya pulih. Tak butuh waktu lama untuk Layton dan Amanda sampai di kamar tempat Jason berada. Di situ Jason mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah apa sesuatu yang coba mereka lindungi di Velocity sampai-sampai mereka tega membunuh orang. Layton lantas mengajak Jason untuk melihatnya sendiri. Singkatnya, mereka pun sampai di sebuah ruangan luas yang dimana di sana terdapat sebuah kotak hitam besar. Ya, itu adalah The Box yang muncul di episode 1. Saat itu Jason 2 keluar dari dalam The Box, tapi tempatnya berbeda. Jason cukup tercengang karena Jason 2 berhasil membuatnya. Jason memang sudah membayangkannya dan sudah memiliki teorinya sedari dulu. Cuman Jason tidak punya cukup waktu untuk memikirkan solusi membuatnya dan tidak punya cukup modal juga untuk mendapatkan semua material dan tempat yang diperlukan. Sedangkan Jason 2 karena dia bercerai dengan Daniela 2, maka dia punya cukup banyak waktu untuk melakukan penelitian. Selain itu dia punya Layton sebagai pemberi modal untuk penelitiannya. Di situ Amanda mengungkapkan ada 3 orang yang masuk ke dalam The Box, termasuk Jason. Tetapi hanya Jason satu-satunya yang berhasil kembali. Padahal mah Jason 2 tidak pernah kembali. Yang ada di hadapan mereka sekarang adalah Jason 1 dari dunia lain. Namun Jason tidak berniat untuk memberitahukannya. Oh iya, salah satu dari orang yang tidak berhasil kembali itu adalah seorang staf Velocity bernama Blair Kaplan. Walau kalau di dunia pertama Blair Kaplan itu adalah rekan kerja Melanie. Diceritakan Blair 2 lah yang pertama kali menguji The Box. Karena Blair tidak kunjung kembali, Jason 2 pun memutuskan untuk masuk juga karena merasa bersalah. Kemudian setelah Jason 2 ikut menghilang, Layton dan Amanda mencoba mencari seorang relawan yang mau masuk ke dalam The Box. Dan relawan itu juga tak pernah kembali lagi. Beberapa saat kemudian, Layton dan Amanda menunjukkan rekaman CCTV di saat dulu Jason masuk ke dalam The Box. Kemudian rekaman video seorang petugas diperlihatkan saat membuka pintu The Box. Bisa dilihat ruangan kubus itu kosong. Jason sudah tidak ada lagi di dalam sana. Jason 2 tidak pernah kembali lagi. Hingga 3 hari yang lalu, rekaman CCTV menunjukkan Jason yang terhuyung keluar dari dalam The Box dalam keadaan setengah tak sadar. Layton dan Amanda mengira dia adalah Jason 2. Hingga detik itu juga Jason tak berminat memberitahukan keadaan bahwa dirinya bukanlah Jason 2, melainkan Jason 1 dari dunia yang berbeda. Mungkin rencananya Jason adalah diam-diam mempelajari cara kerja The Box. Kemudian ia akan mencoba menggunakannya untuk kembali ke dunia miliknya. Tapi pada keesokan harinya tiba-tiba Layton membawanya ke ruangan kaca. Pria itu kini sudah tahu yang sebenarnya. Karena Ryan 2 telah membeberkan apa yang telah dikatakan oleh Jason sebelumnya dengan Daniela juga. Di situ Layton berkata, "Ternyata kau adalah impostor. Kau bukanlah Jason kami, tapi Jason lain yang datang dari dunia lain."
Bagaimana kau bisa mengakses The Box, wahai Jason palsu? Tanya Layton. Ya, di dunia ini Jason 1 adalah Jason palsu ya guys, yang aslinya adalah Jason 2. Tetapi di situ bukannya menjawab atau menjelaskan, Jason malah bangkit menerjang Layton lalu menghajarnya. Namun anak-anak buahnya Layton segera mengamankan Jason. Beberapa saat kemudian terlihat Downey mencoba menanyai Jason 1, di manakah Jason 2 berada sekarang? Anehnya Jason 1 tidak mau mengatakan apa-apa. Sampai capek Downey terus menghajarnya. Saat dia mulai ingin menggunakan pisau untuk melukai Jason, muncullah Layton yang langsung menghentikannya. Aduh, kau ini Downey Selalu berlebihan, gerutunya, yang kemudian menyeru si Downey untuk beranjak. Setelah itu Layton mencoba berbicara dengan Jason. Meskipun dia bukanlah Jason 2 yang telah menciptakan The Box, tapi setidaknya Jason 1 tetaplah Jason yang pintar. Layton ingin agar Jason 1 berusaha menemukan cara untuk bisa menggunakan The Box dengan aman. Untuk apa Layton menginginkan dunia lain? Itu karena tujuan Layton adalah menemukan pengetahuan dari dunia lain. Misalnya ada dunia di mana obat kanker telah ditemukan, atau ada dunia di mana game Mobile Legends tidak ada dark systemnya. Kita bisa membawa pengetahuan itu ke dunia kita, Jason, ujar Layton. Jika Jason 2 bisa, maka Jason 1 juga pasti bisa. Sama-sama Jason kan? Tapi Jason menolaknya karena ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang cara kerja The Box. Jason pun dibawa dan dikurung di sebuah ruangan, tempat di mana di sana Ryan juga dikurung. Ryan pun meminta maaf karena dialah yang telah membeberkan tentang percakapan mereka saat bersama Daniela. Alasannya adalah karena sebelumnya Ryan tidak percaya dengan perkataan Jason. Ia berpikir Jason mengada-ada. Makanya di saat Layton meneleponnya, Ryan pun menceritakan semuanya dan memberitahukan di mana keberadaan Jason. Sekarang Ryan merasa sangat bersalah, apalagi saat mengetahui Daniela telah ditembak mati. Jason lantas menanyakan, sebenarnya senyawa apa yang dibuat Ryan untuk Jason 2? Kau memintaku membuat obat yang akan mengubah reaksi kimiawi di korteks prefrontal, Jason, jawab Ryan. Seketika itu juga Jason langsung sadar. Selama ini ia mengira menempatkan manusia dalam superposisi itu adalah mustahil. Meskipun kotak hitam akan melindungi manusia dari lingkungan luar yang menimbulkan dekoherensi, tapi otak manusia juga akan menimbulkan sifat dekoherensi. Walau apa itu dekoherensi? Pertama, kita harus tahu apa itu superposisi. Superposisi adalah keadaan di mana suatu partikel kuantum bisa berada di dua atau lebih keadaan sekaligus pada waktu yang sama. Misalnya kita mengambil sebuah koin, lalu dilemparkan ke udara. Pada saat koin terapung di udara, koin tersebut berada dalam kondisi superposisi. Entah dia akan menampilkan kepala atau ekor, kita tidak tahu, jadi koinnya berada dalam dua keadaan. Lalu ketika koinnya jatuh, baru kita bisa melihatnya dan koin pun tidak lagi dalam kondisi superposisi. Saat koin jatuh, itu adalah dekoherensi. Secara teknis, koin yang dilempar tidak akan bisa mempertahankan kondisi superposisi karena akan selalu mengalami dekoherensi, yaitu jatuh. Itulah yang dimaksud Jason, dan di dunia nyata guys, hanya partikel-partikel kecil yang benar-benar mengalami superposisi, seperti elektron, foton, atom, dan lain-lain. Koin, apalagi manusia, tidak bisa ya guys. Nah, tapi nih, dengan menggunakan obat yang dibuat Ryan, setelah disuntikan akan membuat otak berhenti menimbulkan dekoherensinya. Jadi, kotak hitam akan mencegah dekoherensi dari lingkungan sekitar, kemudian obatnya Ryan akan mencegah dekoherensi dari dalam otak. Perpaduan yang sempurna dan sukses untuk membuat manusia bisa berada dalam kondisi superposisi. Baru saja Ryan dan Jason memahaminya, tiba-tiba Layton dan antek-anteknya datang. Kau harus ikut kami, Ryan, ucap Layton. Alamak, apa yang akan terjadi kepada Ryan? Beberapa saat kemudian, Amanda mendatangi Jason. Ia meminta maaf tentang Ryan yang sudah pasti pria itu sudah dibunuh oleh Layton untuk melindungi rahasia perusahaan Velocity. Jason juga akan menjadi korban berikutnya jikalau Jason tidak bisa memberikan informasi yang berguna untuk Layton. Maka dari itu, Amanda akan membantu Jason untuk melarikan diri dari tempat ini. Di dalam lift aman, segera keduanya menaiki lift naik ke lantai 1 untuk pergi keluar dari gedung ini. Tetapi di atas sana, mereka malah berpapasan dengan Layton. Alhasil Amanda membawa Jason turun lagi ke lantai bawah tempat semula setelah Jason meninju wajahnya Layton yang berusaha masuk ke dalam lift.
Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Satu-satunya jalan keluar hanyalah lift. Tidak mungkin mereka berdua bisa kabur dengan cara lain. Hanya ada satu cara yang terpikirkan oleh Amanda, yaitu memasuki The Box. Tetapi ruangan tempat The Box berada terkunci oleh kode dan sidik jari. Hampir saja Amanda putus asa, tapi ternyata Jason bisa membukanya. Wanjir, si Jason 2 juga pakai kode yang sama dengan kode yang biasa kupakai untuk sandi HP. Pantesan dia tahu sandi HP ku, ujar Jason 1. Mereka berdua berusaha secepat mungkin untuk mengambil sebuah tas yang tergantung lalu masuk ke dalam The Box karena Layton dan Downey sudah sampai di sana, bahkan mencoba menghentikan pintu The Box yang mau ditutup. Tapi Layton dan Downey kalah tenaga. Pintu itu berhasil tertutup. Naas nasib Downey, sebelah tangannya terjepit pintu dan terputus jari jemarinya. Setelah tertutup, pintu The Box akan terkunci selama 3 menit. Rencana Amanda adalah pergi dari dunia ini menggunakan The Box. Tapi Jason di situ kurang setuju. Ia merasa kasihan kepada Amanda yang harus ikut berkorban demi menolongnya. "Amanda, kau bisa bilang bahwa aku yang mengancammu. Kau tidak perlu melakukan ini," ucap Jason. Namun Amanda merasa Layton tidak akan menerima alasan tersebut. Mereka berdua tidak punya banyak waktu. Amanda dengan cepat menyiapkan suntikan berisi obat buatan Ryan untuk disuntikan pada tubuh mereka berdua. Dalam beberapa detik, obat itu membuat keduanya tertidur dan tak sadarkan diri. Lalu ketika terbangun, betapa terkejutnya Jason dan Amanda karena The Box tempat mereka berada kini berubah menjadi lorong yang sangat panjang sekali, bahkan tidak memiliki ujung alias tanpa batas. Scene pun berpindah ke dunia pertama. Daniela maupun Charlie dibuat sedikit heran dengan sifat dan kelakuan Jason belakangan ini. Pria itu menjadi lebih romantis dan lebih hangat kepada Daniela. Kemudian kepada Charlie juga menjadi lebih penyayang. Apapun yang diminta oleh Charlie dibelikan oleh Jason. Daniela dan Charlie sepertinya senang-senang aja dengan perubahan itu. Mungkin Jason memang ingin berubah menjadi lebih baik, pikir mereka. Selain itu, raut wajah Jason belakangan ini tampak menunjukkan kebahagiaan yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Jason 2 dari dunia yang berbeda. Di suatu malam, Daniela mengadakan jamuan makan malam dan mengundang semua teman mereka untuk datang. Jason 2 cukup terkejut saat melihat Blair Kaplan juga datang. Ia baru tahu kalau di dunia ini Blair bersahabat dekat dengan Daniela. Jason 2 juga terkejut melihat Ryan turut datang karena diundang oleh Daniela. Ini baru pertama kali Jason 2 melihat Ryan di dunianya Jason 1. Agak aneh melihat Ryan di sini yang tidak gemuk seperti di dunia miliknya. Beberapa saat kemudian, acara jamuan makan malam sudah berlangsung. Semua orang menikmati hidangan masakan spesial dari Daniela dengan bahagia. Mereka juga mengobrol, bincang sini, bincang situ. Hingga Daniela membahas sebuah hotel yang sangat bagus, di mana tahun lalu ia bersama Jason dan Charlie menginap di hotel itu saat liburan. Nama hotelnya apa lupa Jason, tanya Daniela. Deg, di situ jantungnya Jason 2 terasa berhenti. Tapi kemudian ia teringat saat scroll foto di galeri ponselnya Jason 1, ada sebuah foto hotel bernama Mahekal. Wah, untung saja Jason 2 ingat. Singkat cerita, acara jamuan makan malam telah selesai. Di saat semua orang sudah pulang dan anak mereka sudah tertidur, Daniela menghabiskan waktu berdua dengan Jason 2. Wanita itu merasa heran dengan sifat Jason yang belakangan ini terasa agak berbeda. Meskipun Daniela sangat senang karena perubahan itu baik, tapi ia juga penasaran kenapa Jason bisa tiba-tiba berubah. Jason 2 pun mengarang cerita bahwa ketika Ryan menawarinya pekerjaan yang sangat menggiurkan, ia pulang dengan pikiran yang larut dalam lamunan. Sehingga tidak sadar saat menyeberang jalan, hampir saja tertabrak sebuah mobil. Kejadian itu sebenarnya terjadi pada Jason 1 dan di momen tersebut Jason 2 masih mengawasinya. Makanya dia bisa menceritakan hal itu pada Daniela. Saat itu, aku mengira aku akan mati, Daniela. Mungkin kejadian itu menyadarkanku bahwa hidupku sangat berharga. Semua yang ada pada hidupku, terutama kau dan Charlie. Maka dari itu aku tak ingin menyia-nyiakannya selagi aku memiliki kalian dalam hidupku. Jelas Jason 2 yang membuat Daniela merasa sangat tersentuh. Episode 3 bersambung. Episode 4 memperlihatkan kehidupan Jason 2 di dunia Jason 1, di mana pria itu sekarang sudah sangat bosan dan lelah menjadi seorang dosen. Setiap hari para murid-muridnya selalu saja tidak memperhatikan. Biasanya Jason 2 akan melakukan sesuatu yang membuat murid-murid fokus.
Tapi males lah kalau tiap hari harus begitu. Maka Jason 2 pun memutuskan untuk berhenti menjadi dosen. Singkat cerita, ia pergi menemui Layton versi dunianya Jason 1. Layton 1 terlihat cukup terkejut melihat kedatangan Jason mengunjunginya. Karena ya memang mereka adalah teman satu kuliah, tapi mereka berdua sudah lama sekali tidak bertemu, sibuk dengan kehidupan masing-masing. Layton ini diceritakan dia sangatlah kaya raya, punya uang yang sangat banyak yang berasalkan warisan dari kakeknya yang telah meninggoy. Enak sekali hidupnya si Layton ini, lulus kuliah pun tidak perlu kerja dan bisa menjadi pengangguran seumur hidupnya, tapi uangnya tidak akan habis-habis. Sehingga saat Jason bertanya apakah Layton hari ini sibuk, tentu saja Layton menjawab, "Tidaklah bro, aku libur dan bebas setiap hari," ujarnya. Di saat yang sama di rumah, Daniela terlihat sedang memandangi fotonya Charlie ketika masih kecil. Tapi entah kenapa wanita itu terlihat sangat sedih. Beberapa saat kemudian, ia bersama Charlie duduk di halaman rumah menghadap pada sebuah pohon dan juga foto Charlie saat masih kecil. Ternyata dulu Charlie memiliki abang kembar, namun telah meninggal karena suatu penyakit. Itulah alasan kenapa Daniela bersedih saat memandang foto tersebut. Karena itu bukanlah foto Charlie, melainkan foto Max, abang kembar Charlie. Hari ini adalah hari ulang tahun Charlie dan Max. Jason 2 tahu ulang tahun Charlie dan tadi pagi sudah memberikan hadiah. Tapi Jason 2 tidak tahu akan keberadaan Max dulu. Dan juga tidak tahu tradisi keluarga mereka yang akan duduk menghadap pohon kenangan untuk mengenang Max mendiang sang anak sulung. Dulu Jason dan Daniela menanam sebuah pohon dengan tanah yang dicampur dengan abu mendiang Max. Maka disebutlah itu pohon kenangan. Di sisi lain, singkat cerita Jason 2 sudah membawa Layton ke tempat di mana The Box berada. Layton cukup terkejut melihat sesuatu yang telah dibangun oleh Jason itu. "Aku harus menunjukkan sesuatu padamu kawan," ucap Jason 2 pada Layton, mengajaknya untuk masuk ke dalam kubus tersebut. Saat pintu The Box tertutup, betapa terkesiapnya Layton karena ruangan yang berbentuk kubus kini berubah menjadi lorong yang tidak kelihatan ujungnya. By the way, kenapa Layton tidak disuntik dulu pakai obat Darker? Sebenarnya sudah tadi guys, tapi dilewat aja. Dengan serius, Jason meminta Layton untuk tenang dan melakukan meditasi sebelum dirinya membukakan salah satu pintu pada lorong The Box. Tapi scene tidak memperlihatkan dunia apa yang mereka kunjungi karena scene tersingkat saja ke momen ketika keduanya kembali ke dunia pertama. Wajahnya Layton nampak seakan tidak percaya dengan apa yang tadi dia lihat. "Kok bisa kita pindah dunia dan kakekku masih hidup di sana, Jir? Beneran hidup," ujar Layton sangat antusias. Ia kemudian menanyakan kenapa Jason memperlihatkan hal itu kepadanya. Bisa saja kan Jason menunjukkannya pada orang lain. Satu jawaban Jason 2, karena dia percaya kepada Layton. Jason 2 juga mengaku kalau dirinya tidaklah berasal dari dunia tempat mereka berada sekarang. Ia berasal dari dunia kedua di mana di sana Jason dan Layton bersahabat dekat, bahkan membangun kotak hitam tersebut bersama-sama. "Jason, aku akan memberikan segalanya jika kau bisa mengajariku cara menggunakan kotak hitam ini. Dan aku akan pergi menjelajah, pergi dari dunia yang membosankan ini," ucap Layton bersungguh-sungguh. Singkat cerita, Jason 2 pun pulang ke rumah saat sudah malam. Daniela dan Charlie saat itu sedikit marah, menanyakan kenapa Jason tadi tidak ada saat momen tradisi pohon kenangan Max. Dengan cerdik di situ Jason 2 tidak menanyakan siapa Max. Dia hanya mengatakan maaf karena dirinya harus menghadiri sesuatu yang sangat penting. Jason 2 lalu memberikan kotak kecil hadiah kepada Charlie. Kado ulang tahun kedua untuk Charlie. Betapa terkejutnya anak itu saat mengetahui kalau hadiahnya adalah sebuah kunci mobil. Jason 2 membelikan sebuah mobil untuk Charlie. Pasti uangnya dari Layton. Daniela di situ bingung, Jason mendapatkan uang dari mana? Padahal uang mereka saja pas-pasan. "Aku akan menjelaskannya nanti," ucap Jason karena pada momen itu Charlie sangat senang dan langsung mengajak kedua orang tuanya untuk jalan-jalan dengan mobil baru. Scene berpindah ke dunia kedua. Layton merasa sangat kesal mendapati Jason dan Amanda berhasil melarikan diri. Ketika pintu The Box terbuka, dia pun nekat mengambil tas perlengkapan obat Ryan, kemudian masuk ke dalam The Box untuk menyusul Jason dan Amanda. Beberapa saat kemudian, pria itu juga sudah berada dalam kondisi superposisi. Layton sangat terkejut melihat perubahan ruang The Box menjadi lorong yang tak berujung.
Jason, Amanda, di mana kalian? Teriaknya. Meskipun Layton terus berjalan menyusuri lorong The Box tanpa henti, namun ia tidak kunjung bisa menyusul Amanda dan Jason. Layton terlihat sangat kesal dan putus asa. Ia tidak berani untuk membuka pintu-pintu di lorong tersebut. Tetapi sudah tidak ada pilihan lain. Akhirnya, Layton memberanikan diri untuk membukanya. Scene berpindah pada Jason 1 dan Amanda. Mereka berdua sudah cukup lama berjalan menyusuri lorong The Box. Di sisi kanan dan kiri mereka terdapat pintu-pintu keluar yang tersusun di setiap jarak 3,5 meter. Pintu-pintu itu berjajar di sepanjang lorong. Jason menghitungnya. Mereka sudah berjalan melewati sebanyak 220 pintu. Itu artinya banyak sekali dunia yang bisa mereka masuki. Tidak terbatas. Entah pintu mana yang menuju dunianya Jason. Jason dan Amanda sangat bingung. Kini mereka berdua berada dalam kondisi superposisi. Tapi apapun dunia yang akan mereka masuki, mereka harus mencoba. Lalu ketika Jason menyentuh dan menarik sedikit gagang salah satu pintu keluar, seketika lorong The Box menjadi hilang. Ruangan The Box kembali menjadi kubus seperti sedia kala. Keluarlah mereka berdua dari dalam The Box. Jason dan Amanda mendapati diri mereka berada di dalam sebuah bangunan terbengkalai yang sudah bobrok dan penuh dengan debu. Tapi setelah keduanya keluar dari dalam bangunan itu, ternyata bukan hanya bangunannya yang terbengkalai, tetapi seluruh kota Chicago juga dalam keadaan terbengkalai tanpa ada satupun tanda-tanda kehidupan. Jelas ini bukanlah dunianya Jason. Namun mereka berdua mengambil keputusan yang ceroboh dengan berjalan-jalan sebentar di kota yang sudah mati itu. Tiba-tiba saja salah satu gedung pencakar langit roboh menimpa bangunan yang berada di sebelahnya sehingga mengakibatkan efek domino. Jason dan Amanda segera berlari untuk kembali ke tempat The Box berada. Hampir saja mereka berdua mati tertimbun reruntuhan bangunan. Untung saja masih sempat masuk ke dalam The Box. Barusan itu mereka telah memasuki dunia yang sungguh salah. Tak boleh mereka lakukan lagi. Selain sangat berbahaya, persediaan obat Ryan yang Amanda bawa hanya berjumlah 50 botol. Tadi sudah digunakan 2, sisa 48 botol lagi. Berarti Jason dan Amanda hanya memiliki 24 percobaan saja untuk menemukan dunia milik Jason. Kenapa jadi 24? Karena dibagi 2 kan? Oh iya, Amanda juga membawa alat GPS. Alat itu tampak berfungsi di saat The Box belum aktif ke mode lorong tak terbatas. Itu artinya The Box masih berada di dunia barusan dan di dunia tersebut satelit masih berfungsi. Lalu dari alat GPS itu mereka bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa The Box akan selalu muncul di titik koordinat yang sama meskipun bangunannya berbeda. Ingat kan, di dunia Jason 2 The Box berada di basement gedung penelitian Velocity. Sedangkan di dunia Jason 1 The Box muncul di dalam sebuah bangunan proyek yang belum selesai. Itu karena di dunianya Jason 1 di koordinat tersebut tidak pernah dibangun gedung penelitian Velocity. Lanjut ke cerita ya guys. Amanda dan Jason tak ingin membuang banyak waktu. Mereka segera menyuntikkan obat yang kedua ke tubuh mereka. Kata Amanda, tubuh mereka lama-kelamaan akan terbiasa dengan obat tersebut. Jadi Jason dan Amanda tidak akan selalu tertidur setiap kali menyuntikannya. Abrakadabro, ruang The Box sekarang kembali lagi menjadi lorong tak terbatas. Jason kemudian mencoba memilih pintu mana yang akan dia buka dengan cara cap cip cup kembang kucup pilih mana yang mau dicup. Jeglek, saat dibuka, sekarang mereka berdua muncul di tempat hutan belantara. Jason mengecek alat GPS, koordinat mereka tetap sama. Amanda dan Jason cukup kepo. Di dunia tersebut apa yang terjadi sehingga kota Chicago belum ada dan masih berupa hutan belantara. Tapi Jason segera masuk lagi pada The Box dan menutup pintunya karena tidak ada apa-apa di sana. Abrakadabro, ruang The Box kembali lagi menjadi lorong tak terbatas. Itu artinya mereka tidak perlu menyuntikan lagi obatnya Ryan selama masih dalam pengaruh efeknya. Kita sebut saja obatnya ini dengan obat Darker ya guys. Agak kurang enak nyebutnya obat Ryan mulu. Lanjut lagi, Jason memilih pintu lain yang segera dia buka. Tapi tiba-tiba dunia apa itu barusan teman-teman? Semua orang terlihat sudah mati mengering dan menghitam. Lalu ada sebuah objek raksasa yang memancarkan radiasi dahsyat. Jason dan Amanda sangat terkejut. Di dunia barusan katanya tidak ada atmosfer.
Amanda yang panik bangkit berdiri, kemudian dia berlari sekencang-kencangnya, sekuat tenaga. Tidak peduli Jason 1 terus memanggil-manggilnya sambil mengejar. Amanda baru berhenti setelah dia merasa kelelahan. Apa yang barusan Amanda coba lakukan adalah berusaha mencapai ujung dari lorong The Box ini. Sudah kubilang tidak ada ujungnya, Amanda. Jelas Jason sambil mengatur nafas yang terengah-engah. Di situ Amanda protes. Kenapa mereka berdua terus saja muncul di dunia yang kacau dan aneh? Jason pun menjelaskan bahwa pintu-pintu di lorong The Box adalah multi semesta atau multiverse. Jadi semua kemungkinan yang bisa terjadi akan terjadi. Kemungkinan yang tidak terbatas. Bang Sam pernah menjelaskan kemungkinan si Dundun menjadi player FF atau ML. Tapi mungkin juga ada dunia di mana si Dundun menjadi player yang memainkan kedua game itu. Atau dunia di mana Dundun menjadi player HOK, PUBG, Genshin Impact, COC, Pokemon Go, Hago, Summertime Saga, dan lain-lain. Atau bahkan ada dunia di mana Dundun tidak main game. Atau mungkin ada dunia di mana Dundun tidak pernah dilahirkan. Sekali lagi ingat, kemungkinan yang tidak terbatas. Saat ini Jason merasa mereka berdua benar-benar dalam kondisi yang sangat darurat. Mereka tidak membawa bekal makanan, jadi jika mereka tidak bisa menemukan dunia yang benar, mereka bisa mati kelaparan. Jason pun mulai membuka kembali salah satu pintu dan jeblag. Mereka kembali ke gedung Labs Velocity. Tapi kan keduanya sedang dalam incaran Layton dan antek-anteknya. Maka Jason dan Amanda pun langsung memikirkan rencana bagaimana caranya bisa lolos keluar dari gedung tersebut tanpa ketahuan. Tapi ada yang aneh guys. Tas perlengkapan The Box yang menggantung di dinding masih ada 5. Seharusnya kan tinggal 3 sebab sudah diambil oleh Amanda dan Layton. Ternyata mereka berdua tidaklah berhasil muncul ke dunia asal Amanda, melainkan dunia lain yang tercipta. Tak lama kemudian pintu labs terbuka. Terlihat ada Jason dan Amanda lain yang sedang mencoba kabur, tetapi tidak cukup cepat dan mereka terkejar oleh Layton bersama Downey. Jason tersebut mencoba membela Amanda dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang memaksa Amanda untuk membantunya kabur. Tapi di situ Layton dan Downey tetap saja membunuh Amanda, kemudian melumpuhkan Jason-nya. Melihat hal itu, Jason 1 dan Amanda 1 tampak sangat terkejut. Mereka langsung saja masuk kembali ke dalam The Box. Amanda terlihat benar-benar kena mental dan Jason berusaha menenangkannya. Mereka adalah versi dari diri kita yang sepertinya tidak kabur secepat kita, Amanda. Tidak apa-apa, mereka bukanlah kita, ujar Jason yang kemudian membuka sebuah pintu yang lagi-lagi gagal. No, if you knew, you didn't tell me. Just not seeing it. Amanda pun sudah tidak tahan lagi. Kali ini dia yang membuka pintu dan langsung berjalan keluar dari dalam The Box. Meskipun mereka muncul di dunia yang sangat dingin, Jason pun berusaha mengejarnya sampai berhasil menghentikan Amanda. Di dunia itu sedang terjadi badai salju yang dahsyat. Pandangan Jason dan Amanda menjadi sangat terbatas dan mereka tidak bisa mencari arah yang benar menuju The Box. Karena cuaca dingin yang ekstrim, Amanda terjatuh lemas. Tubuhnya mengalami hipotermia. Jason tidak menyerah, ia menggendong tubuhnya Amanda dan terus berjalan. Untungnya Jason menemukan sebuah rumah sehingga ia bisa membawa Amanda berlindung di dalamnya. Tidak ada siapapun di rumah tersebut. Nasib baik Jason juga menemukan korek api sehingga ia bisa membuat api agar Amanda dan juga dirinya merasakan suhu yang hangat dengan si duru di tungku api. Singkat cerita, pada keesokan harinya Jason keluar dari rumah itu melalui jendela lantai 2 karena salju yang tebal hampir menyelimuti keseluruhan rumah tersebut. Betapa terkejutnya Jason saat melihat keadaan di luar. Sejauh mata memandang, salju yang sangat tebal menyelimuti seluruh permukaan. Aduh, gimana caranya nyari The Box? Pasti ketutupan salju ini mah, gerutu Jason. Dunia yang mereka datangi sekarang ini sudah pasti rusak juga karena selama Jason hidup, tidak pernah ada badai salju sedahsyat semalam dan tidak pernah ada salju sebanyak ini menutupi semua tempat. Amanda meminta maaf kepada Jason karena ia telah mengacaukan semuanya. Wanita itu lalu bercerita, "Dulu saat masih kecil, ayahku sering mengajakku dan ibuku berlibur ke Argentina setiap musim dingin. Tapi di suatu waktu saat sedang bepergian menaiki mobil, terjadi badai salju yang besar sampai mobil ayahku terjebak di jalanan.
Kami sekeluarga terjebak sangat lama di mobil. Aku merasa saat itu dunia menghilang. Entah kenapa kita juga datang ke dunia yang dipenuhi es, ujar Amanda. Jason kemudian tiba-tiba tersadar, mungkin saja itu bukanlah sebuah kebetulan. Ia lantas bertanya apakah Amanda memikirkan kenangan badai salju itu saat berada di lorong The Box? Ya, aku merasa terjebak dan tak berdaya seperti di badai salju itu saat aku membuka pintu The Box, jawab Amanda. Oh my god, Jason berpikir jangan-jangan setiap dunia yang mereka kunjungi melewati pintu The Box adalah cerminan dari keadaan emosi mereka saat membuka pintu. Sontak kedua manusia itu langsung bergembira bercampur tidak percaya, seakan-akan baru saja menyelesaikan sebuah puzzle yang mustahil diselesaikan. Oh iya, Amanda juga baru ingat kalau mereka berdua bisa menemukan The Box dengan menggunakan alat GPS. Wah, benar juga. Kenapa baru kepikiran, gumam Jason. Tapi baru saja beberapa langkah mereka berjalan, alat GPS-nya tiba-tiba tidak berfungsi. Mungkin dikarenakan suhu dingin yang ekstrim. Namun Jason dan Amanda tidak menyerah. Setidaknya mereka sudah tahu arah menuju The Box itu ke sebelah mana. Mereka berdua berjalan menyusuri salju cukup lama sambil menusuk-nusukkan tongkat ke dalam salju, berharap secepatnya menemukan The Box ada di bawah mereka. Untung saja perjuangan mereka itu tidaklah sia-sia. Jason dan Amanda berhasil menemukan bangunan kubus hitam besar itu. Di sisi lain terlihat Layton 2 yang berjalan terpincang-pincang di lorong The Box karena sebelah kakinya patah. Keadaannya tampak kacau balau akibat memasuki dunia-dunia yang salah dan rusak. Layton membuka lagi salah satu pintu. Lagi-lagi ia menemukan dunia yang apokalips. Ayo yo, sampai kapan penderitaan ini berakhir? Keluh Layton 2. Scene kembali pada Jason dan Amanda yang sudah berada di dalam The Box. Keduanya tampak lega karena berhasil selamat dari dunia yang mirip Snowpiercer. Jason kemudian teringat pada Charlie, putranya yang hari ini berulang tahun. Ia juga menceritakan tentang mendiang Max, sang anak sulung kembaran Charlie. Jason merasa sangat sedih karena tahun ini ia tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Mengenang Max duduk bersama di depan pohon kenangan. Setelah itu Amanda menanyakan bagaimana bisa Jason menggunakan The Box dan muncul di dunia kedua. Oh iya, Jason belum memberitahu Amanda. Ia lantas mengatakannya pada wanita itu tentang Jason 2 yang telah menculiknya, kemudian memindahkannya ke dunia kedua. Semua itu adalah ulah Jason 2. Tapi aku tidak mengerti. Dari miliaran Jason yang ada di multiverse, kenapa Jason 2 memilih duniaku untuk diambil alih, pikir Jason 1. Mereka berdua pun sama-sama terkejut dan sangat sedih saat menyadari kalau Jason 2 pastinya menginginkan Daniela dan Charlie. Karena di dunia kedua, Jason 2 tidak memilikinya. Dark Matter bersambung.